Oke, ketemu lagi di Jawara Podcast, podcast yang membahas jamu herbal, jamu keren. Seperti biasa, tiap kali podcast kita selalu mendatangkan narasumber yang mungkin dari berbagai latar belakang. Ada yang pernah merasakan jamu herbal atau mungkin praktisinya langsung. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang pernah merasakan langsung manfaat dari jamu herbal. Ada Mbak Tri Aryu ya. Iya. Iya, selamat datang Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak, puasanya lancar? Alhamdulillah. Oh ya guys, lancar. ini puasa ya Mbak ya? Iya. Puasa. Tadi sahur pakai apa Mbak? Sahurnya pakai ikan. Wah, ikan. Kirain pakai kesiangan. Mbak Aryu, sekarang kondisinya sudah sehat sekali ya, nggak kayak dulu ya? Alhamdulillah udah ya nggak seperti dulu. Artinya udah gangguan kesehatannya itu clear semua, udah lepas ya. Alhamdulillah. Dulu kenapa sih Mbak? Dulu saya punya sakit kista. Kista? Iya. Tapi kistanya yang belum masih di awal ya. Iya. Tahun berapa itu Mbak? Tahun 2020. 2020. Itu yang jenengan rasakan awal-awal gimana Mbak? Awalnya itu kalau setiap saya jalan rasanya itu sakit, kayak ada yang mengganjal. Mengganjal dari dalam atau rasa ketekan gitu? Yang dari dalam kayak ya ketekan lah pokoknya Ketekan sakit. dari dalam gitu Iya. ya. Nah kalau dibuat misalnya aktivitas yang lain gimana? Bisa Mas kalau buat aktivitas, cuman ya kalau apa ya nggak enak aja gitu. Buat makan juga kerasa enak kayak orang sakit mah gitu nggak? Nggak, kalau buat makan nggak. Cuman kalau untuk jalan, kalau untuk bawa barang berat tuh sakit rasanya. Kerasa banget ya. Itu berapa lama kerasa kayak gitu Mbak? Ya hampir Ada 1 tahun? nggak nyampe 1 tahun. Cuman kan saya orangnya penasaran ya Mas. Jadi saya pergi USG, saya coba kenapa gitu, ada apa, ada masalah apa. Nah, pas di USG itu ternyata saya punya penyakit kista. Ada benjolan di sebelah kanan. Kayak gitu. Kata itu berarti di USG biasanya di rumah sakit atau di klinik? Di klinik ya. ya. Nah kata dokter gimana tuh kistanya? Kalau untuk kista yang saya ini belum masih stadium awal. Tapi kita coba lihat untuk bulan kedepannya. Kalau seandainya bulan kedepannya dia membesar, saya harus divonis operasi kayak gitu. Oke Mbak, waktu awal periksa, terus pulang ke rumah, yang dikasih tahu pertama kali siapa? Ibu. Iya. Cerita ke ibu. Waktu pulang itu kerasa lemes, nggak rasanya down gitu atau takut gitu, takut operasi misalnya? Takut Mas, nangis. Sampai nangis? Ya nangisnya kalau takut nanti dioperasi kayak gitu Mas. Khawatir banget ya Mbak sampai operasi ya? Iya. Mau ngomong juga ya kayak gimana ya Mas, kok bisa saya punya penyakit kayak gitu. Dari orang tua atau mungkin dari kakak atau yang ini cerita punya pengalaman beroperasi sampai kemudian yang bikin jenengan tambah takut itu Mbak? Nggak ada sih Mas, cuman kalau ibu saya ya gimana lagi, namanya juga penyakit kan kayak gitu kan. Ya nanti coba dibincang sama kakak saya. Kata ibu saya bilang kayak gitu, gimananya. Cuman kan ya itu terus saya termenung sendiri duduk gitu kan, sambil denger radio Pasopati. Nah dari situ saya dengar obat herbal gitu kan Mas. Nah saya dengar obat herbal, saya bilang lagi sama ibu saya, itu kayaknya ada obat
herbal di Majenang, saya bilang gitu. Apa saya coba minum itu aja ya Bu, saya bilang gitu. Iya. Terus kata ibu saya, ya coba dulu, kalau enggak nanti tunggu kakak saya, kayak gitu bilangnya. Jadi nunggu kakak saya pulang kerja tuh, udah saya baru kasih tahu kakak saya kalau saya punya penyakit kista. Saya mau coba minum obat herbal. Terus kata kakak saya, ya itu sih tergantung dari kamu. Sekarang kita kan dari diri sendiri, kalau kita dari diri sendiri ini yakin, percaya kalau saya minum obat itu bisa sembuh, insya Allah sembuh. Nah dari situ saya ikhtiar minum obat herbal itu, alhamdulillah Mas. Gini Mbak, dari pertama kali tadi divonis itu sama dokter di klinik ya, terus pulang, Mbak merasakan adanya support nggak dari keluarga? Ya itu dibilangin ya tenang aja pokoknya, nggak usah takut kayak gitu kan, namanya penyakit pasti ada obatnya. Kayak gitu. Tapi saya bilang itu kata dokter kalau sebulan lagi membesar itu bisa dioperasi, saya nggak mau kalau dioperasi, saya bilang gitu. Intinya nggak mau dioperasi. Iya. Oke Mbak, tadi sampaikan ke radio. Iya. Terus beli gitu ya. Iya. Waktu di sana yang jenengan cari ada nggak jamu untuk kista itu? Ada. Saya mintanya yang khusus untuk menyembuhkan penyakit kista gitu. Untuk membantu menghilangkan kistanya ya. Nah, selama menggunakan itu jenengan komunikasi terus nggak dengan teman-teman yang di radio itu? Iya, terus kan mau habis gitu kan Mas, saya datang lagi. Ini saya mau beli lagi lah, coba 1 paket lagi kayak gitu. Mbak, 1 paket itu untuk berapa hari? Ya itu 1 kali minum kan 2 kapsul Mas, 2 minggu. 1 paket untuk 2 minggu? Iya kayaknya 2 minggu, pokoknya itu 1 kali minum 2 kapsul. Mbak Arju, tadi setelah dengar iklan di radio, hari itu juga atau selang berapa hari jenengan terus ke radio? Besoknya langsung? Iya, saya kan orangnya nggak sabaran gini Mas. Saya mau coba, pokoknya itu saya mau coba kayak gitu. Iya. Begitu yakinnya ya? Iya. Nah terus ke radio, ketemu dengan teman-teman yang di radio, jenengan minta yang khusus untuk kista atau gimana? Iya, saya tanyakan, Mbak ada obat yang untuk menyembuhkan kista enggak? Ada, awalnya yang abu top, enggak yang khusus kayak gitu saya bilang. Ada Mbak, ini yang khusus dikasih lah, itu dalam satu paket ya? Iya, 1 paket. Tipogel itu sama sirsak itu. Tipogel dan sirsak. Terus langsung pulang, hari itu juga langsung minum? Iya, saya konsumsi itulah pokoknya. Nggak ada selangnya, pokoknya saya minum lah itu sesuai dengan saran yang teman-teman di radio itu ya. Sebelum habis saya pesan lagi, maksudnya sebelum itu 1 paket habis saya udah pesan lagi. Mbak katanya penasaran, biasanya kalau orang penasaran udah nyoba ya udah gitu, ini kan jenengan sudah nyoba 1 paket ya, udah mau habis, belum ada perubahan kan ya, atau mungkin sudah ada perubahan? Itu belum ada perubahan, tapi saya tetap saya mau sangat yakin nyoba lagi. Iya, sangat yakin, pokoknya nggak mau. Sempat ada tawaran lain nggak, misalnya jamu yang lain itu? Nggak ada yang tahu Mas, saya punya sakit itu nggak ada. Hanya keluarga? Iya. Ya kan biasanya ada iklan di radio yang lain, atau mungkin pernah denger gitu? Itu dengernya cuma Pasopati aja. Di rumah ibu senengnya itu. Nggak mau yang lain? Nggak, kadang sok gimana ya, hilang gitu. Jadi pas nyambungnya Pasopati ya udah itu aja, nggak pernah dimatiin. Dan kebetulan dapat herbalnya juga di Pasopati ya? Iya. Oke. Mbak, 1 minggu udah mau habis, jenengan tetap yakin mau nyoba terus sampai ini ya, sampai benar-benar? Kata kakak saya, kalau nyoba itu jangan cuma 1 kali.
2 kali 3 kali kan lebih sempurna. Oh gitu. Kalau cuma 1 kali kan kita belum tahu perkembangannya gimana, kayak gitu. Kalau apalagi pengobatan herbal, kalau obat dokter kan kita minum langsung. Kalau herbal itu kan kita bertahap. Bertahap ya. Ya. Jadi sebelum mau habis saya pesan lagi 1 paket itu. Nah pas dari situ saya udah minum, nggak selangnya. 1 paket untuk berapa hari itu Mbak? Untuk 1 minggu 1 kurang minggu lebihnya ya. 1 minggu ya. Iya. Oh, 1 minggu setelah mau habis sudah pesan lagi. Iya, saya beli lagi. Dari situ pas siangnya itu ya udah agak lama lah pokoknya udah habis yang kedua itu, tiba-tiba siang itu kayak keluar macam seperti daging itu Mas. Keluar sendiri? Iya keluar sendiri, nggak sakit nggak apa, pokoknya keluar sendiri. Nah terus kebetulan saya sama suami saya. Oh pas ada suami waktu itu. Saya kasih tahu lah memang. Saya taruh di tisu ya Mas, maaf ya. Terus saya tanya, ini kok kayak apa ya, saya bilang gitu kayak kan. jelly-jelly gitu ya? Iya tapi itu sih Mas, maksudnya daging lah pokoknya, kayak gitulah. Kenyal-kenyal kayak jelly itu ya. Terus suami saya tanya, sakit enggak kan kayak gitu. Enggak, pas keluarnya waktu itu. Waktu keluar sama sekali enggak sakit? Enggak sakit. Terus, nah apa kista itu keluar ya, saya bilang gitu sama suami saya. Bisa jadi, suami saya bilang kayak gitu. Lah terus itu obatnya diminum enggak? Suami saya bilang kayak gitu. Diminum, saya bilang gitu. Ya udah, habisin nanti beli lagi kayak gitu dia bilang. Biar maksudnya semakin bersih gitu Mas. Pengobatannya tambah sempurna gitu ya Mbak. Iya. Mbak Aryo, botol kedua habis karena sudah kelihatan buktinya, yang ketiga jenengan makin yakin ya untuk beli lagi ya, yang botol ketiga. Nah, dari situ saya pulang ke sana ke rumah saya bilang gitu sama suami saya pengen USG lagi. Soalnya kan kata dokter itu. Lah waktu keluar itu berarti lagi pas bareng suami. Iya. Suami saya pulang. Oh suami pulang ke sini kita waktu pulang masih di Jawa Timur. Oh di Jawa Timur. Iya. Tempat suami saya. Nah terus saya minta pulang ke sini ke Jawa. Ke Jawa Tengah. Iya. Saya mau periksa, saya bilang gitu. Apa periksa ke lain tempat? Enggak, saya mau periksa yang tempat kemarin. Kan kenapa milihnya? Maksudnya kemarin kan dokter bilang kan tunggu 1 bulan. Kalau 1 bulan itu membesar kan harus operasi. Jadi saya kan penasaran gitu Mas. Saya mau kasih tahu lagi ke dokter itu. Ini kan udah 1 bulan dok, saya mau USG lagi. Saya bilang gitu. Nah pas di USG itu sudah nggak ada Mas. Saya juga bingung. Ya dokternya gimana? Ya dia juga bingung. Maksudnya kok bisa nggak ada ya kayak gitu. Dokternya sampai bingung. Iya, kok bisa nggak ada? Bisa nggak ada gitu ya? Luar biasa berarti ya Mbak ya. Jadi kan dapat. Tapi saya nggak bilang saya minum ini saya nggak bilang. Nggak cerita ke dokter kalau jenengan konsumsi herbal? Nggak. Oh gitu. Dia cuma, kok bisa nggak ada ya kayak gitu. Udah terus ya udah saya terus pulang. Saya keluar ngasih tahu suami saya ini hasil USG-nya, kalau kistanya udah nggak ada. Oh berarti itu yang kemarin kan kata suami saya. Ya? Oh jadi pas keluar itu memang jenengan lagi ada sama suami ya? Iya, saya kasih tahu memang. Tapi posisi waktu itu keluar itu di jenengan sama suami di Jawa Timur? Iya di Jawa Timur. Oke Mbak. Nah Mbak, setelah dipastikan itunya kistanya sudah clear, nggak ada, bersih. Kebetulan kan di sini di rumah keluarga ya. Iya. Pulang perasaannya gimana? Ketemu orang tua lagi. Waktu awal jenengan divonis kista kan sampai ya sedihnya mungkin ada. Seneng banget Mas. Maksudnya ya nggak sia-sia gitu. Kan kakak saya bilang kalau kamu percaya minum itu, insya Allah kedepannya juga bagus kayak gitu. Itu pesan dari kakak waktu dari awal ya. Iya.
apapun itu, kalau seumpamanya maksudnya diri kamu sendiri itu yakin, insya Allah kedepannya juga bagus kayak gitu. Termasuk Kalau minum tuh satu itu aja, jangan ganti-ganti kayak gitu. Kalau kakak saya bilangnya kayak gitu. Kakaknya itu laki-laki perempuan? Laki-laki. Oh, laki-laki. Iya. Tapi sayang banget itu sama adik-adiknya. Oh gitu ya. Iya. Ya Mbak, udah di rumah, udah ketemu keluarga, udah seneng gitu ya. Terus sekarang gimana? Setelah itu udah lama juga ya Mbak, 2 tahun 2000. Udah Mas. 2020 ya. Dalam rentang waktu 2 tahun terakhir ini gimana? Pernah mengeluhkan yang sama atau mungkin ada kekhawatiran mau muncul lagi gitu? Nggak ada. Nggak ada ya. Iya. Udah pokoknya udah yakin dah itu udah clear semua ya. Nggak ada pikiran kesana lagi Mas. Intinya aku udah sembuh, udah kayak gitu, hilang penyakitnya. Udah alhamdulillah Iya. banget ya Mbak. Dari situ tapi saya tetap masih habis yang paket itu Mas, saya sama ibu saya saya kasih Habutop. Konsumsi yang besar itu habis banyak. Nggak berhenti di situ aja, saya minumin Habutop terus. Oh, untuk itu ya. Iya. Untuk stamina juga ya. Sama ibu saya. Kalau beli yang besar gitu. Untuk satu keluarga akhirnya. Buat saya sama ibu saya. Sama ibu. Iya. Yang lain nggak boleh. Bukan nggak boleh. Maksudnya kita berdua yang minum. Oh gitu. Oke guys, jadi Mbak Ari ini sekarang sudah sehat, sudah sembuh. Berkat salah satunya adalah keyakinan pada jamu herbal, mau bersabar, telaten, karena jamu pada dasarnya itu beda dengan obat, gitu ya Mbak ya? Iya. Kalau obat kan diminum hari ini, besok sudah kerasa efeknya. Sementara jamu, kalau jamu kan itu beda. Apalagi jamu denatur ya Mbak ya, yang memang tidak mengandung bahan obat kimia gitu ya. Iya. Mbak, butuh proses. Itu juga yang jadi keyakinan jenengan ketika satu paket belum ada perubahan, jenengan masih mau beli lagi ya? Iya. Karena pada dasarnya jamunya itu pasti bertahap. Iya, bertahap. Ya itu kakak saya yang meyakinkan kalau minum herbal itu nggak cukup satu, harus terus menerus. Gitu ya. Iya, kan pasti butuh proses. Kita semua apapun kan pasti butuh proses. Nggak langsung sembuh. Iya. Kayak gitu. Nggak ada yang serba instan gitu ya. Iya. Dan harus sabar ya Mbak ya. Ya yang penting yakin, sabar, ikhtiar itu kan diri kita sendiri, dari diri kita sendiri. Aku ikhtiar pengen minum obat itu kayak gitu kan. Iya. Nah dari situlah kalau kita yakin insya Allah pasti sembuh kayak gitu. Aku sembuh kayak gitu. Mbak, keyakinan jenengan pada jamu herbal jenengan sebarkan nggak ke teman-teman atau mungkin ke kerabat atau mungkin ke orang lain? Ada sih Mas yang dengar dari radio. Nah terus datang ke rumah. Ya. Konsultasi gitu ya? Ya tanya gini. Saya juga ada sakit seperti itu, yang konsumen saya itu satu penyakitnya. Konsumen. Oh, jenengan akhirnya jadi agen. Ya. Oh, iya. Selepas saya sembuh gitu kan. Terus dari radio itu kan menawarkan kalau jadi agen gimana Mbak? Boleh, saya bilang gitu. Nah, ada satu orang itu dengar dari radio, datang ke rumah saya, nanya ini gimana keluhannya apa gitu kan. Ya saya ceritakan semuanya. Ya itu terpulang lagi dari mbaknya, kalau saya minum obat herbal ini nggak cukup satu. Saya bilang gitu, pasti kan butuh proses. Kurang lebihnya beli minum 3-4 seperti itu kan. Nggak apa-apa Mbak, itu kan herbal, jadi nggak ada efek sampingnya. Saya bilang seperti itu sama mbaknya. Jadi mbak itu punya ada sakit asma. Oh, asma. Iya. Jadi dia juga sama nggak mau minum obat dokter. Pengennya cari obat herbal. Nah, tapi cari obat herbalnya juga yang aman ya. Iya.
Nah itu saya kasih tahu, coba Mbak minum obat Habutop, kata bilang kayak gitu. Iya. Ya awalnya dia minum yang isi 50, terus kesana dia pesan lagi ke saya kan yang isi 100. Gimana, tergantung ada uangnya Mas. Tapi dia tetap ini ya sampai sekarang? Sampai sekarang masih mengkonsumsi. Itu salah satu konsumen awalnya jenengan ketika sudah buka agen atau udah jalan berapa tahun? Ada, ini baru-baru inilah pokoknya. Tapi dia udah habis banyak Mas. Lebih dari 5 lah pokoknya. 5 botol? Iya. Baik yang besar maupun yang kecil ya. Gimana dia ada uangnya Mas? Kan kalau ke saya, Mbak saya beli yang isi 50 aja lah, ada uangnya juga cuma segini kayak sesuai gitu. dengan kemampuan ya. Kalau ada uangnya lebih saya ambil yang 150 kayak gitu, yang 100 gitu Mas. Mbak mungkin dari pengalaman jenengan menggunakan jamu herbal, terus sudah mulai ada beberapa orang yang juga menggunakan jamu herbal yang sama gitu ya. Mungkin ada pesan dari jenengan pada teman-teman yang nanti nonton channel kita ini, perbincangan kita ini di YouTube, gimana? Ada pesan-pesan gimana, Mbak? Ya pesannya kalau menurut saya ya Mas, pesannya buat teman-teman yang punya penyakit yang sekiranya nggak mau minum obat dokter lah intinya, coba minum obat herbal yang jamu herbal ya, dari Denatur. Dicoba dulu. Yang penting yakin kalau minum obat itu pasti sembuh, insya Allah sembuh seperti saya, gitu Mas. Dan memang proses ya Mbak ya. Butuh proses. Nggak semuanya langsung sembuh, itu tidak ada. Tidak ada ya. Iya. Tapi memang dari pengalaman jenengan membuktikan kalau jamu herbal Denatur itu aman ya. 3 minggu jenengan konsumsi ini aman-aman saja ya. Nggak ada efek samping. Nggak ada. Oke, terima kasih Mbak Aryu udah datang di sini, udah ikut podcast di Jawara, udah ikut di Jawara Podcast, sudah sharing-sharing pengalaman jenengan, bahkan juga tadi ngasih motivasi buat teman-teman di sini ya. Iya. Semoga ke depan Mbak Aryu lebih sehat lagi ya Mbak ya. Amin. Dan sukses buat agennya ya Mbak ya. Amin. Ya guys, teman-teman semua, demikian obrolan kita hari ini, obrolan yang cukup Mbak namanya ya, mengedukasi, dan mudah-mudahan sharing dari Mbak Aryu ini jadi ibadah. Kebetulan kita lagi puasa ya Mbak ya, masih lagi puasa, lagi di bulan puasa ya, biar teman-teman semuanya bisa lebih paham tentang jamu herbal, lebih paham tentang produk-produk dari Denatur. Yang pasti jamu herbal itu jamu keren. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.